Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. 6543. Karena Tawana sangat terkenal, konsernya di Tokyo tidak hanya menarik banyak kalangan atas Jepang, namun juga banyak bintang top Jepang. Jadi Claire dan Elsa dengan cepat mengenali banyak bintang Jepang yang diundang ke acara tersebut, dan mereka adalah penyanyi dan aktor terkenal. Charlie melihat bahwa keduanya menyebutkan nama-nama bintang itu dengan sangat lancar, dan dia merasa sedikit bosan. Dia tidak pernah mengejar ketenaran, jadi dia tidak tertarik pada bintang-bintang ini atau Tawana Suite yang akan segera tiba. Adapun orang-orang kelas atas yang berada di lokasi kejadian, Charlie bahkan kurang tertarik. Dia sendiri bukanlah orang yang suka menjilat orang-orang berkuasa dan berteman dengan orang kaya. Terlebih lagi, para pejabat tinggi di tempat kejadian itu, betapapun berpengaruhnya mereka, tidak mampu menarik perhatiannya. Lagi pula, bahkan ayah dan anak dari keluarga Rothschild pun harus melihat wajah dan suasana hatinya. Jadi, para taipan di hadapannya itu wajar saja tampak tidak penting. Sasaki Yukiko memimpin ketiga orang itu berjalan mengelilingi tempat acara. Ketika mereka bertemu beberapa kenalan, mereka tersenyum dan menyapa mereka, lalu memperkenalkan Charlie dan dua orang lainnya. Charlie menemukan detail kecil. Tampaknya orang-orang yang Sasaki Yukiko ajak mereka temui, semuanya berada di luar lingkaran pimpinan partai. Ada lebih dari selusin orang yang berdiri dan mengobrol di area utama tempat acara berlangsung. Sasaki Yukiko ragu-ragu beberapa kali, dan akhirnya tidak membawa ketiga orang itu ke sana. Charlie menduga bahwa Sasaki Sachiko sendiri mungkin tidak dapat memperoleh kepala-kepala ini. Dia menghampiri untuk menyapa sendirian, yang mana sudah terasa canggung. Jika dia membawa beberapa orang asing, suasananya akan menjadi lebih canggung. Pada saat itu, seorang wanita muda dengan gaun malam mewah melihat Sasaki Sachiko. Dia berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Sachiko, aku melihatmu berlarian ke sana kemari seperti lalat tanpa kepala. Apakah Anda membagikan kartu nama di mana-mana?" Sasaki Sachiko menatap pihak lain dan berkata dengan canggung, "Miki, aku akan memperkenalkan teman-temanku kepada beberapa tamu yang sudah kukenal." "Teman-temanmu?" Wanita bernama Miki itu memandang Charlie, lalu ke Claire dan Elsa, dan berkata, "Teman-temanmu seharusnya bukan orang Jepang kan?" Meskipun penampilan orang Jepang, Cina, dan Korea serupa, wanita yang teliti dapat melihat perbedaannya sekilas. Pria dan wanita di setiap negara memiliki ciri khas berpakaian masing-masing, dan perbedaan tersebut dapat dengan cepat ditemukan setelah penelitian yang cermat. Claire dan Elsa sama-sama bergaya wanita karir dengan riasan tipis. Baik itu gaya rambut, ciri khas riasan, atau bahkan gaya manikur, mereka sangat berbeda dari gaya gadis-gadis Jepang. Charlie tidak pernah memakai riasan, dan dia bahkan belum pernah merapikan alisnya. Di mata wanita Jepang, dia jelas bukan pria lokal. Tidak masalah apakah pria lokal itu tampan atau jelek, alis dan gaya rambut mereka harus dirancang dan dirawat dengan cermat. Sasaki Sachiko tidak ingin banyak bicara dengan Miki, jadi dia menjawab, "Ya, teman-teman saya ini semuanya berasal dari Tiongkok." Miki menatap Charlie dan bertanya dengan penasaran, "Siapa nama pria ini dan di mana dia bekerja?" Charlie berkata dengan santai, "Nama belakang saya Wade, dan nama asli saya adalah Charlie. Saya seorang gelandangan pengangguran, jadi saya tidak bisa mengatakan saya sukses dimanapun." Miki menatap Charlie dengan terkejut, lalu menatap Claire yang bergandengan tangan dengannya. Meskipun keduanya tidak berpakaian terlalu formal, dan tidak mengenakan perhiasan atau jam tangan mewah yang bisa terlihat sekilas, temperamen mereka memang sangat baik. Jadi, dia mengira pria itu adalah tokoh terkemuka dari Tiongkok. Dia tidak menyangka Charlie akan mengatakan bahwa dia adalah seorang gelandangan pengangguran. Hal itu membuatnya sedikit kurang yakin. Lalu, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Wade benar-benar rendah hati. Untuk pesta ini, aku dan Sachiko hanya punya 3 undangan. Keluarga meminta kami untuk memanfaatkan ketiga undangan ini sebaik mungkin untuk mengundang orang-orang penting yang memiliki pengaruh dan status yang baik. Sachiko memberikan undangan itu kepadamu. Saya rasa Anda pasti memiliki latar belakang yang sangat mengesankan. Bagaimana mungkin Tuan Wade menjadi seorang gelandangan?" Charlie sedikit terkejut dengan keterus-terangan Miki. Bukankah kata-kata seperti itu seharusnya diucapkan dari dalam hati? Mengapa Miki mengatakannya secara langsung? Namun, Charlie terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak,
Jadi dia berkata, "Aku memang seorang gelandangan. Saya biasanya sesekali melihat feng shui untuk orang lain untuk mendapatkan komisi. Jika Nona Miki memiliki kebutuhan terkait lainnya, silahkan gunakan jasa saya." Miki menyadari bahwa Charlie seharusnya tidak bersikap rendah hati. Dia mengerutkan kening dan tersenyum main-main. "Saya pernah mendengar tentang feng shui. Sepertinya ini adalah tahayul feodal di Tiongkok. Ada juga ahli feng shui serupa di Jepang. Namun sebagian besar dari mereka berasal dari kelas bawah. Kaum kelas atas tidak percaya pada barang-barang impor ini." Setelah itu, dia berbalik dan bertanya kepada Claire secara pribadi. "Aku penasaran apa yang sedang dilakukan wanita ini." Claire berkata, "Saya membuka studio desain saya sendiri, dan ini baru dimulai belum lama ini." Miki bertanya, "Studio desain? Di mana letaknya? Di Tiongkok?" "Yah," kata Claire. "Di Aurous Hill." Miki mengira Claire adalah seorang desainer Tiongkok yang terkenal. Namun dia tidak menyangka akan membuka studio desain di Aurous Hill. Aurous Hill hanyalah kota tingkat kedua di Tiongkok. Dia bahkan tidak mau melirik studio desain terkenal di Tokyo. Bab 6544. Apalagi seorang desainer wanita di Aurous Hill yang baru memulai karirnya dan belum dikenal. "Jadi," katanya sambil tersenyum, "pesta hari ini mengundang seorang desainer ternama, yang diundang secara pribadi oleh kepala keluarga Mitsui. Aku ingin mengenalkanmu padanya, tapi kurasa jarak di antara kalian berdua terlalu besar. Jadi lupakan saja. Lebih baik begini, agar kamu tidak merasa tidak nyaman." Setelah selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Sasaki Sachiko dengan sedikit sindiran di matanya, dan berkata dengan bibir melengkung, "Sachiko, kau menyia-nyiakan 3 tempat berharga, dan mengundang teman-teman yang tidak pantas ini. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana cara menjelaskan ini kepada kakek?" "Tidak ada yang perlu dijelaskan," Sasaki Sachiko berkata dengan ringan. "Karena kakek memberiku 3 undangan, saya bebas mengundang siapapun. Lagi pula, kamu tidak berhak mengomentari teman-temanku." Miki memarahi, "Bodoh. Kakek memberimu 3 tempat agar kamu bisa mengundang orang-orang terkenal dan bermanfaat bagi perkembangan keluarga di masa depan. Bukan untuk kamu gunakan uang itu untuk mengundang teman-teman yang tidak penting untuk datang dan melihat dunia. Tahukah kamu bahwa Tawana selalu sangat selektif dalam memilih lingkaran pergaulan? Seandainya dia tahu bahwa beberapa orang tak penting telah menyelinap ke pesta yang telah disiapkan keluarga Mitsui dengan cermat untuknya, di mana keluarga Mitsui akan menempatkan wajah mereka." Ekspresi Elsa tiba-tiba berubah sedikit marah. Dia tidak menyangka bahwa Miki telah mempermainkan mereka bertiga. Terutama Charlie dan Claire. Dia memanggil mereka untuk bertemu dengan bintang-bintang. Namun dia tidak menyangka bahwa dia tidak melihat bintang-bintang, tapi justru dialah yang dihina duluan oleh wanita gila ini. Claire bukanlah orang yang mudah marah, jadi dia hanya merasa sedikit malu dalam situasi ini. Sesuai dengan kepribadiannya, dia hanya ingin menjauh dari wanita yang agresif ini. Adapun Charlie, dia telah melihat orang-orang yang suka pamer dan menjatuhkan orang lain dalam 2 tahun terakhir, jadi dia tidak mau memperhatikan sindiran Miki. Ia berspekulasi dari sikap Miki terhadap Sasaki Sachiko dan beberapa informasi dalam ucapannya bahwa Miki dan Sasaki Sachiko kemungkinan adalah sepupu. Kakek mereka adalah orang yang sama, dan pasti ada semacam persaingan antara keduanya. Jadi, Miki sengaja ingin menjatuhkan Sasaki Sachiko pada kesempatan ini. Sasaki Sachiko untuk beberapa saat tidak tahu bagaimana cara menanggapi provokasi Miki. Dia tidak ingin berdebat dengan Miki. Dia juga tidak ingin mempermalukan teman-teman baiknya, Elsa, Charlie, dan Claire. Lalu ia segera berkata kepada mereka bertiga, "Ayo kita ke sana dan minum. Ayo, silahkan ke sini." Miki melihat Sasaki Sachiko hendak melarikan diri dan langsung mencibir. "Apa? Kamu mau kabur hanya karena aku mengatakannya? Aku beritahu kamu, Sachiko. Aku akan memberitahu kakek tentang ini begitu aku kembali. Sebaiknya kau berdoa agar teman-teman rendahan yang kau undang itu tidak membuat Tawana merasa tidak nyaman. Jika tidak, kau cucu perempuan tertua, akan menjadi aib keluarga Sasaki kita." Setelah itu, Miki berbalik dan pergi dari sini, tanpa menunggu Sasaki Sachiko berbicara, lalu berjalan menuju lingkaran inti di tengah. Sasaki Sachiko segera meminta maaf kepada ketiga orang tersebut. "Aku benar-benar minta maaf, Elsa, Tuan Wade, dan Nyonya Wade. Miki adalah sepupu saya. Dia selalu kuat dan sering menyinggung perasaan orang lain dengan kata-katanya. Tolong jangan diambil hati." Claire dan Elsa sama-sama mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Saat itu, perhatian Charlie masih tertuju pada Sasaki Miki. Saat itu, Miki Sasaki baru saja tiba di pinggiran lingkaran inti. Keangkuhannya barusan sirna, digantikan oleh senyum rendah hati. Setelah membungkuk kepada banyak orang secara berurutan, dia berdiri di samping kerumunan sambil tersenyum, mendengarkan orang lain mengobrol tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Charlie baru menyadari saat itu bahwa ada wajah yang familiar di pesta yang penuh dengan orang asing ini. Lalu dia menunjuk wanita di kerumunan itu dan bertanya pada Claire. "Istriku, menurutmu siapa orang itu?" Claire melihat ke arah jari Charlie dan tiba-tiba matanya membelalak. Ya Tuhan, itu Kelly. Kelly yang ada di mulut Claire adalah Kelly West, desainer wanita paling terkenal di dunia dan salah satu desainer paling terkenal di dunia. Ketika Claire berkesempatan pergi ke Amerika Serikat untuk mengikuti kelas master di Rhode Island School of Design, Kelly lah yang menyetujui tempat untuknya. Alasan mengapa Kelly begitu baik kepada Claire bukan karena dia dan Claire sangat cocok, tapi terutama karena wajah Stella. Stella sekarang sangat kuat. Dia adalah kepala keluarga Fay. Meskipun kekuatan keluarga Fay tidak sekuat keluarga Anne, apalagi keluarga Rothschild, kekuatan keseluruhannya jauh di atas keluarga Ito, dan juga mampu bersaing dengan keseluruhan jajaran. Keluarga Mitsui kini setara dengan pemerintahan federal yang besar. Bagi pemerintahan federal, meskipun secara nominal mereka mengendalikan seluruh negara, negara-negara bagian juga memiliki kekuatan yang besar. Meskipun keluarga inti Mitsui memimpin seluruh grup Mitsui, kondisi di bawah ini bukan yang mereka inginkan. Namun Stella berbeda. Seluruh keluarga Fay adalah miliknya. Meskipun anggota keluarga Fay lainnya juga memiliki nama keluarga Fay, dari sudut pandang hukum, aset yang mereka kendalikan adalah milik keluarga Fay. Jika ada di antara mereka yang tidak patuh, Stella dapat langsung menyuruh mereka keluar. Saat itu, Claire jelas tidak menyangka akan melihat Kelly di sini. Dia terkejut dan tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Miki Sasaki, dan berkata dengan penuh emosi, ternyata desainer hebat yang disebut Miki Sasaki itu adalah Kelly. Charlie tersenyum dan berkata, "Ayo kita pergi menyapa kenalan lama." Claire buru-buru berkata, "Terlalu banyak orang suamiku, jadi lupakan saja. Sepertinya Kelly sedang berbicara dengan orang lain. Ayo kita sapa dia saat dia sendirian." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang bisa Kelly bicarakan yang lebih penting daripada wajahmu? Jangankan dia, bahkan jika Stella ada di sini, dia harus menjadi lawanmu hari ini." Bab 6545. Tanpa memberi Claire kesempatan untuk bereaksi, Charlie menariknya dan melangkah menuju Kelly di tengah kerumunan. Saat ini, Kelly West adalah inti dari lingkaran inti. Semua orang memandanginya sambil memegang segelas anggur dan mendengarkan pembicaraannya. Mickey juga menatapnya dengan kagum dari luar. Pada saat itu, dia melihat Charlie dan Claire melangkah maju. Kemudian disusul oleh Elsa dan sepupunya, Sachiko. Dia mengerutkan kening dan menatap Charlie, mengamati apa yang ingin dilakukannya. Saat itu, Charlie sudah melangkah keluar dari kerumunan. Saat hendak menelpon Kelly, Mickey mencibir. Lalu ia melangkah maju dan dengan sengaja berkata dengan suara sedikit lebih keras, Tuan Wade, Anda tidak diperbolehkan datang ke sini." Jika Mickey benar-benar ingin membujuk Charlie untuk pergi, dia tidak perlu berbicara sekeras itu. Alasan mengapa dia sengaja meninggikan suara adalah untuk menarik perhatian semua orang di lingkaran inti. Selama semua orang memperhatikannya, dia bisa memanfaatkan topik tersebut untuk memberikan komentar. Kebetulan sekali, kepala keluarga Sasaki, yang juga kakeknya dan Sachiko, juga ada di sini. Jadi, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Sachiko. Meskipun orang-orang di lingkaran inti semuanya mengobrol di sekitar Kelly, bagaimanapun mereka semua adalah tokoh-tokoh terkenal, dan volume suara mereka tidak terlalu tinggi, jadi suara Mickey menarik perhatian semua orang. Saat itu, Mickey menyadari bahwa semua orang menatapnya, lalu ia buru-buru berkata dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Pria dan wanita ini adalah tamu yang diundang oleh saudara perempuan saya, Sachiko. Mereka berasal dari kota kecil di Cina dan mungkin tidak mengetahui aturan pesta seperti ini. Saya meminta maaf kepada semua orang atas nama mereka. Setelah itu, dia dengan cepat berkata kepada Charlie, "Maaf Tuan Wade, meskipun Anda telah menerima undangan ke pesta tersebut, di pesta semacam ini, kelompok orang yang mengobrol secara pribadi, semuanya adalah teman baik yang sangat akrab satu sama lain. Orang asing tidak bisa datang ke sini begitu saja, kecuali ada perantara yang memperkenalkan mereka. Meskipun ada perantara yang memperkenalkan mereka, perantara harus terlebih dahulu bertanya kepada semua orang apakah mereka tertarik untuk menjalin pertemanan baru." Semua orang pertama kali menyaksikan penampilan solo Mickey, lalu ia menatap Tuan Wade yang disebutkan oleh Miki Sasaki. Ketika banyak orang melihat Charlie, mereka merasa bahwa meskipun pada pandangan pertama dia tidak terlihat seperti seorang pecundang, dia tidak berasal dari keluarga kelas atas dan terhormat. Dia tampak seperti tipe orang kelas menengah yang berusaha keras untuk masuk ke kelas atas dengan menelan pil pahit dan berjalan pelan-pelan. Lagi pula, mereka semua adalah kaum elit dari kelas atas. Pakaian, aksesoris, dan gaya rambut mereka sangat indah. Mereka juga memiliki pengalaman observasi yang kuat. Mereka bisa mengetahui kualitas jas yang dikenakannya,
hanya dengan melihat bahan pakaian yang dipakainya. Jam tangan, sepatu kulit, dan ikat pinggang juga merupakan faktor referensi. Saat memperhatikan pria, mereka juga akan memperhatikan apakah ada bulu-bulu halus di cambang dan leher pihak lain. Jika ada, itu membuktikan bahwa orang ini jelas tidak memiliki penata gaya penuh waktu yang mendampinginya setiap hari. Jika tidak, rambut tersebut akan dicukur. Dari sudut pandang ini, Charlie jelas tidak memiliki ciri-ciri kelas atas. Dan ketika semua orang memandang rendah dirinya, Kelly, yang bagaikan bulan yang dikelilingi bintang-bintang, menatap Charlie dan Claire dengan kaget. Sebagai seorang desainer, alasan mengapa dia begitu diperhatikan dan bahkan dipuji oleh banyak orang kaya di Tokyo saat ini, bukanlah karena dia benar-benar ingin menjaga citranya. Namun alasan mengapa dia datang ke Tokyo untuk menghadiri pesta ini, sepenuhnya karena dukungan dari kepala keluarga Faye, Stella Faye. Sedangkan untuk sikap Stella terhadap Charlie, Kelly sudah tahu semuanya. Sebenarnya, alasan mengapa dia bisa dekat dengan Stella, terutama karena Stella mengundangnya untuk berakting bersama agar bisa dekat dengan istri Charlie, Claire. Jika tidak, dengan kemampuannya saat ini, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Stella. Selama periode ini, Stella juga membalas budi dan memberi Kelly banyak kesempatan bagus. Alasan mengapa Kelly hadir di sini kali ini adalah karena keluarga Faye dan keluarga Mitsui berencana untuk bersama-sama menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun pusat komersial super di Tokyo. Pusat komersial super ini tidak hanya akan dibangun menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Tokyo. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi dengan gedung perkantoran super tinggi, hotel super mewah, dan apartemen hotel besar super mewah. Fasilitas ini bahkan akan mencakup rumah sakit swasta kelas atas yang menggabungkan tenaga medis berbakat dari Amerika Serikat dan Jepang. Dan mengandalkan rumah sakit terbaik di kedua negara untuk menyediakan layanan medis yang memadai bagi orang kaya. Alasan mengapa dia ingin berinvestasi di Jepang adalah, di satu sisi, karena Amerika Serikat dan Jepang memiliki hubungan yang erat dan kebijakan investasi terkait relatif longgar. Di sisi lain, kalangan elit kelas atas Amerika selalu memiliki kesan yang baik terhadap Jepang. Dan banyak orang bersedia datang ke sini untuk berinvestasi atau bahkan pensiun. Bab 6546. Stella memiliki sumber daya yang melimpah dan dana yang cukup di Amerika Serikat. Setelah menyaksikan keinginan kuat kakeknya untuk bertahan hidup, dia menyadari bahwa bisnis semacam ini bisa dilakukan. Dan hal itu bisa dilakukan dalam skala besar. Biarkan orang-orang kaya raya barat itu pensiun di Jepang atau bahkan menerima perawatan paliatif di sini. Margin keuntungan dan prospek pasar harus sangat menguntungkan. Menurut Stella, selama proyek semacam itu dikembangkan dengan baik, bukan hanya bisa melakukan spekulasi tanah, menjual rumah, menyewakan toko dan gedung perkantoran, namun juga mendatangkan sekelompok orang kaya Amerika untuk mengonsumsi. Ini adalah bisnis yang bagus dan hampir pasti akan menang. Selain itu, keluarga Faye tidak mencari bisnis jangka pendek dan cepat, namun berupaya untuk berkembang pesat. Begitu Jepang berkembang menjadi rumah kedua dan tempat pensiun bagi orang-orang kaya barat, hal ini akan menciptakan aliran keuntungan dan pendapatan yang stabil bagi keluarga Faye. Oleh karena itu, Stella melakukan perjalanan khusus ke Jepang untuk menyelidiki dan berencana untuk memasukkan masalah ini ke dalam agenda. Ketika keluarga Mitsui mengetahui bahwa Stella akan berinvestasi di Jepang dan membawa orang-orang barat kaya ke Jepang untuk konsumsi, mereka langsung menyadari keuntungan komersial yang sangat besar. Meskipun mereka telah menyusup ke semua lapisan masyarakat di Jepang, mereka kekurangan pelanggan besar dari barat. Jadi mereka mengambil inisiatif untuk mencari Stella, dengan harapan dapat bekerja sama secara mendalam dengan Stella. Bagi Stella, keluarga Mitsui adalah keluarga yang kuat. Tidak hanya karena memiliki lahan yang luas yang paling disukainya, namun yang lebih penting, mereka terlibat dalam berbagai industri di Jepang. Jadi, mereka mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dengan keluarga Mitsui. Kemudian dia meminta Kelly untuk datang ke Jepang, agar dia bisa menjabat sebagai kepala desainer kompleks komersial super ini. Keluarga Mitsui memiliki sejumlah besar industri di Tokyo, dan tanah yang paling diinginkan Stella adalah. Jadi, kerjasama dengan keluarga Faye dapat dikatakan sebagai situasi yang saling menguntungkan. Keluarga Mitsui awalnya berusaha keras untuk mengundang Stella menghadiri pesta tersebut. Namun Stella tidak terlalu tertarik pada tawanan suite. Demi menyelamatkan muka keluarga Mitsui, dia meminta Kelly untuk datang mewakilinya. Karena Stella belum mengambil keputusan akhir untuk bekerja sama dengan keluarga Mitsui, keluarga Mitsui sekarang memperlakukannya seperti seorang bibi. Dan tentu saja ia menyanjung Kelly, berharap bisa menyenangkan hatinya dan mendapatkan poin tambahan dari Stella. Kelly. Ia juga tahu bahwa kunci popularitasnya di sini adalah karena Stella membantunya dalam proyek ini. Dia sudah berterima kasih kepada Stella. Dan sekarang, setelah melihat Charlie dan Claire di sini, dia menjadi semakin gembira. Jadi, dia menyingkirkan orang-orang di sekitarnya
dan menyapa Charlie dan Claire dengan gembira dan antusias. Miki Sasaki tidak menyangka Kelly akan berjalan menghampirinya. Karena tak bisa menebak apa yang akan dilakukan Kelly, dia berjalan menghampiri Kelly dan berkata dengan nada memuji. Maaf Bu Wes, mohon jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal itu. Aku akan membiarkan mereka pergi sekarang. Kelly dengan mudah mengetahui tipu daya dan muslihat kecilnya itu. Lalu dia berkata kepadanya dengan dingin, jika kau berani membiarkan kedua sahabat Nona Stella Fei pergi, kalau begitu, aku hanya bisa ikut dengan mereka. Jika itu memengaruhi kerjasama antara Nona Fei dan keluarga Mitsui, Anda akan bertanggung jawab penuh. Begitu kata-kata itu terucap, orang-orang yang menyaksikan kehebohan itu terkejut. Saya kira Kelly adalah juru bicara Stella, jadi semua orang sangat memujinya. Tanpa diduga, dua teman baik Stella lainnya datang. Miki Sasaki bertanya dengan kaget, "Kau, apa yang kau katakan? Mereka, apakah mereka teman baik Nona Fei?" Kelly tidak repot-repot memperhatikannya. Dia hanya mengulurkan tangan dan dengan lembut mendorongnya ke samping. Dia melangkah ke depan Charlie dan Claire dan berkata dengan penuh semangat, "Claire, Tuan Wade, saya tidak menyangka akan mendapat kehormatan bertemu Anda di sini. Meskipun protagonis pesta hari ini adalah Tawana Suite, mereka yang belum muncul, yaitu kalangan atas yang hadir, pada dasarnya adalah para pengusaha. Mengejar bintang bukanlah hal yang mereka sukai, tetapi menghasilkan uanglah yang menjadi gairah mereka. Oleh karena itu, hari ini orang-orang ini berkumpul dan berbicara dengan Kelly sebagai tokoh utamanya. Yang paling mereka inginkan dalam hati mereka adalah bisa menghubungi Stella. Sayangnya Stella tidak pernah merasakan apapun terkait industri hiburan. Kepala keluarga Mitsui mengundangnya berkali-kali tetapi dia sama sekali tidak tergerak. Di luar dugaan, Stella tidak datang, tetapi dua teman baik Stella datang.